Saya mau nanya boleh ya? Ini kemarin udah saya sampaikan tapi saya sampaikan lagi. Nanti kalau Bapak, Ibu, Antum semua termasuk saya, pindah ke alam kubur alias isdet, meninggal dunia ya, nanti insya Allah itu pasti, betul ya? Nanti husnul khotimah insya Allah. 200 tahun lagi. Ya, fi ta'atillah sehawal afiyah. Maksudnya maunya ya dua umur gitu kan. Pertanyaannya, kain kafannya itu nanti belinya pakai uang apa? Sudah siap. Nanti kalau saya meninggal, beli kain kafannya pakai uang ini ya. Masa jadi mayat ngomong, tolong ya sing halal. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sihah wal afiyah fi ta'atillah. Insyaallah kita semua diberi panjang usia dalam ketaatan dan kesehatan dan kelak akhir usia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan semua sahabatku dimanapun berada, insya Allah beberapa hari lagi, entah hari apa, karena madhab saya dalam hari pertama bulan Ramadan mengikuti ketentuan pemerintah. Jadi pemerintah nanti menentukan hari apa, yaitu yang saya ikuti. Sementara pemerintah belum menetapkan, maka saya bilang entah itu hari apa, insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini harusnya kita punya persiapan namanya persiapan taat. Ya, persiapan taat. Naikkan semangat taat, naikkan beragam ketaatan. Jadi taatnya nambah. Fenomena yang terjadi dan itu kurang bagus ya buat kita pribadi. Jangan suka nunjuk-nunjuk orang lain. Yang nambah itu bukan taatnya tapi menu makannya. Iya. Menu pembuka ketika azan. Menu setelah azan, sholat, makan. Menu makannya apa? Setelah itu menu setelah berbuka besar sebelum sholat isya. Habis itu menu ba'da sholat isya. Habis itu menu pertengahan malam. Menu sebelum sahur, menu ketika sahur, dan menu ketika mimpi. Enaknya nanti mimpinya apa? Bukan kita enggak boleh mempersiapkan makanan kita, bukan. Tapi lucu ya kalau Ramadan tuh kita masih fokusnya pada urusan perut, sementara puasa itu adalah menjauhkan makanan dari perut. Ya, betul ya? Puasa itu. Jangan sampai siangnya puasa, malamnya makan luar biasa. Ya, siangnya puasa, malamnya makan luar biasa.
Paling tidak selama 1 bulan, walaupun jenis makanannya beragam, tapi sedikit. Karena sedikit, kalau halal insya Allah barokah. Tapi banyak itu kalau enggak halal, na'udzubillah min dzalik. Nah ciri-ciri rezeki halal itu bagaimana? Dia akan membuat kita semakin taat pada Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan, harta itu tidak akan keluar melainkan seperti cara masuknya, cara dapatnya. Kalau dapatnya halal, maka nanti dia juga produksinya itu halal. Mata jadi suka lihat Al-Quran, mata jadi suka lihat orang-orang yang soleh, mata jadi suka lihat kebaikan-kebaikan orang. Tapi kalau mata ini dibesarkan dengan harta yang haram, diajak lihat Al-Quran, tiba-tiba ngantuk. Diajak lihat wajah orang yang soleh, gak selera. Dilihat kebaikan orang, yang muncul tambah keburukannya. Ketoke ngono, asline kelihatannya dia gitu, tapi aslinya bagaimana dia? Jadi yang tampak justru keburukan orang tersebut dalam pandangannya. Maka ini dikatakan ciri-ciri kalau harta yang kita peroleh itu mengandung sesuatu yang haram. Karena tidak mengajak pada kebaikan, tidak mengajak pada ketaatan, tapi justru membuat seseorang itu menjadi semakin berani, semakin melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Ramadan, kalau kita pengen ibadah itu ringan betul, maka yang masuk ini harus dijaga. Jangan sampai siang hari sudah puasanya bagus, adzan maghrib berbukanya dengan sesuatu yang haram. Mungkin uangnya yang dipakai halal, tapi barang yang dibeli haram. Makanannya itu ya, maka pastikan tuh yang dimakan nanti ketika berbuka dan ketika sahur 100% halal. Enggak ada 99,99% halal, enggak boleh. 100% halal. Kalau ayam potong jelas ini ayam potong halal. Daging kambing jelas ini daging kambing halal. Daging sapi jelas ini daging sapi halal. Jangan yang abu-abu. Ketok iki ya halal ya. Tapi nah ini namanya abu-abu. Enggak jelas halal atau haram. Naudzubillah min dzalik. Untuk Ramadan harus spesial, bukanya harus halal, sahurnya harus halal. Dan di antara itu yang dimakan juga harus halal. Makanya sampai orang-orang soleh terdahulu itu kalau mau Ramadan yang dipakai uang yang dia dapatkan dari pemberian orang lain yang soleh-soleh. Saya mau nanya boleh ya? Ini kemarin udah saya sampaikan tapi saya sampaikan lagi. Nanti kalau Bapak, Ibu, Antum semua termasuk saya, pindah ke alam kubur alias isdet, meninggal dunia ya, nanti insya Allah itu pasti, betul ya? Nanti husnul khotimah insya Allah. 200 tahun lagi. Ya, fi ta'atillah sehawal afiyah. Maksudnya maunya ya dua umur gitu kan. Pertanyaannya, kain kafannya itu nanti belinya pakai uang apa? Sudah siap. Nanti kalau saya meninggal, beli kain kafannya pakai uang ini ya. Masa jadi mayat ngomong, tolong ya sing halal. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Makanya kalau kita lihat Habib-habib terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, guru-guru para kiai, itu di tasnya udah cuma pak kain kafan, betul ya?
Perlengkapan kalau meninggal, udah satu tas, disiapno. Pertanyaan, ibu-ibu sanggup? Beli tas khusus, tulis di perlengkapan mati. Ini kain kafan saya, orang dulu tuh gitu. Jangankan kok ibu-ibu, saya juga mikir ya. Betul ibu ya? Kita ini kan nggak mikir nanti kalau dikubur tuh kira-kira kain kafalnya halal nggak gitu loh ya. Kalau orang dulu udah disiapkan satu tas ini khusus untuk kuburan. Lengkap itu termasuk duit-duit yang ini nanti kalau untuk sudah meninggal dunia. Buat bikin tahlilnya, buat macam-macam. Sedekahkan. Sehingga masuk kubur kain kafannya halal. Dia nanya dari mana dia tahu halal, ternyata dia kalau pergi ke tempatnya kiai, tempatnya ustadz, tempatnya habib gitu ya. Terus dikasih uang hadiah nih, hadiah, dikasih 10.000 disimpan halal. Kasih-kasihan simpen halal. Nah, dikumpulkan tuh yang halal-halal dari orang-orang baik tadi, dibelikan kain kafan, ini mesti halal. Ini pasti halal. Nah, sebagaimana seperti itu untuk Ramadan juga begitu. Ini nanti buat Ramadan. Nah, sementara kita enggak, kuburan ya gak jelas, Ramadan ya gak jelas. Ya beginilah kita ya, beginilah kita. Tapi ini ilmu harus disampaikan minimal biar ada teguran buat hati kita masing-masing. Iya ya, kondangan urung teko, tanggalnya belum, kainnya udah siap. Betul? Sementara kalau model kuburan kan podo kabeh ya. Modenya sama semua. Nah Ramadan ini belum datang, seharusnya kita juga siap. Menu buat Ramadan artinya nanti kita itu sholatnya apa saja selain tarawih misalnya. Baca Al-Qur'annya satu hari berapa juz. Caranya bagaimana biar tahu berapa juz, maka dibagi. Satu juz kalau yang Quran 10 lembar, satu juz 10 lembar. Saya setiap habis sholat mau baca 1 lembar, sebelum sholat saya mau baca 1 lembar, berarti 1 hari dengan sholat saja saya udah khatam 1 juz. Kemudian saya pengen kalau pagi saya mau baca 2 lembar, kalau siang saya mau baca 2 lembar, sore saya mau baca 2 lembar, malam sebelum tidur saya baca 2 lembar, sahur saya baca 2 lembar, berarti dapat 1 juz. Dengan begitu 1 hari udah berapa juz? 2 juz, ada strategi 2 juz dalam sehari. Berarti dalam 1 bulan khatam 2 kali. Kan gitu ya, nah, ini namanya niat itu, ngatur nanti Ramadan bagaimana. Termasuk makannya halal, karena nggak ada jadwal jajan di tempat nggak jelas, nggak ada. Saya pokoknya Ramadan saya mau berbuka dari masakan istri misalnya ya, atau hadiah keluarga, hadiah sahabat, hadiah masjid. Insya Allah itu jelas halal, karena pemberian orang yang baik nggak usah dicurigai. Namanya juga hadiah. Selesai. Makannya jelas, minumnya. Wah ini yang agak repot bab minum ini. Ini kalau saya jelaskan nanti jenengan geblak semua. Ya, geblak semua. Makanya untuk Ramadan nanti dari sekarang siapkan tuh air yang untuk minum tuh betul-betul air halal. Dan nanti mikir sendiri, memang ada yang air gak halal Beb, silahkan mikir. Kadang meteran PLN di godolanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan, ada oknum-oknum begitu ya, mencuri air negara. Dibuat buka pakai itu, sahur pakai itu, wudhu pakai itu. Begini kan menyebabkan bagaimana itu ibadah puasanya nanti. Nah ini disiapkan. Makannya, minumnya, baca Al-Qur'annya, sholatnya, zikirnya, dari sekarang
disiapkan. Jadi perlengkapan buat Ramadan itu betul-betul ditulis gitu loh. Rencana Ramadan saya. Ya rencana Ramadan saya. Kalau enggak, kayak kambing. Kambing itu pokoknya melek begitu, merem ya begitu. Enggak ada perubahan. Waktu mau makan ya makan, mau tidur, tidur ya. Kambing kan seperti itu, sak karepe dhewe. Kalau manusia nggak boleh semaunya sendiri, harus tertib. Ya harus tertib. Ada rutinitas yang terjadwal dengan baik. Nah di situ nanti ada berkahnya umur ya, ada berkahnya umur. Nah salah satu yang hendaknya dibaca selama Ramadan adalah 4 hal. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua istighfar. Astaghfirullah. Yang ketiga minta surga. Nas'alukal jannata. Yang keempat berlindung dari siksa api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika bertanya, wahai Nabi SAW, kalau saya ketemu Lailatul Qadar enaknya saya minta apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anna artinya kami, doakan semua. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ditutup dengan menyebut nama Allah, ya karim. Duhai yang maha dermawan, duhai yang maha pemurah. Nah itu zikirnya. Selain yang paling utama adalah qiraatul Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita dianjurkan dan sangat ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka kalau udah tahu gitu enak nanti. Oh saya kalau mau sodakoh bagusnya buat orang berbuka. Ya, buat orang berbuka, buat orang sahur. Ngasihnya kapan? Ya ngasihnya pas awal Ramadan, biar dapat pahala yang besar. Karena sedekah di bulan Ramadan. Nih, saya kasih untuk selama Ramadan. 100 juta buat kamu. Wah, Masya Allah. Melomo bener sopo ki menungsone gitu ya. Siapa nih manusianya? Biar kamu gak mikir beras, biar kamu gak mikir gula, kamu gak mikir teh, kamu gak mikir kopi. Semua kebutuhanmu ambil dari sini. Ya, itu kalau punya dulur model begitu, mesti kan didongakno insya Allah dawa umur. Mbak Yuku sing siji kuwi dawa umur gitu kan. Didoakan tuh sama adiknya, sama kakaknya. Kalau punya saudara seperti itu. Sehingga satu keluarga ini masuk Ramadan cuman mesem adanya. Makan gak mikir, minum gak mikir, SPP gak mikir, listrik gak mikir, air gak mikir, karena semua udah kepikir. Sehingga ibadah toh. Maka setiap kali keluarganya tadi yang dikasih bantuan oleh saudaranya atau oleh temannya, sahabatnya ibadah, ya selama Ramadan pahalanya buat dia yang ngasih sedekah tadi. Enak atau enggak enak tuh? Enak. Itu namanya sedekah cerdas. Ya sedekah cerdas. Langsung nih buat satu bulan. Nah apalagi kalau kita tahu saudaranya itu orang yang enggak suka minta. Ngempet. Ya senangnya nahan. Ojo mbok batin, ketok era butuh we. Orang jaluk. Kelihatannya dia enggak butuh, dia enggak minta. Enggak minta itu bukan berarti tidak butuh. Tapi orang-orang yang hebat itu walaupun butuh nahan diri enggak minta. Itu orang-orang yang hebat. Kalau kita kan biasa, kurang hebat.
Tapi normal, wajar. Nggak butuh ya jaluk. Ada yang butuh nggak minta tapi ngempet mendem jero. Wong kok kaya ngono ya. Hatinya marah. Saya kok nggak diperhatikan, saya kok nggak diberi, saya kok. Ini jelek hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini dia nggak minta dan dia nggak ada rasa protes dengan kondisinya, nggak pernah merasa marah dengan siapapun, dia seneng-seneng aja. Dia sesuaikan kehidupannya dengan apa yang dia bisa, yang dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting untuk diperhatikan nanti menjelang Ramadan ya. Nah ibu-ibu selama Ramadan kajian Rabu sorenya istirahat. Ibu-ibu saatnya praktek, ya praktek di rumah masing-masing. Karena di sini kita ngurusi santri Ramadan, ya ngurusi santri Ramadan, nanti lihat kajian sorenya tiap hari insya Allah ada sebelum berbuka lewat YouTube. Ya lewat YouTube ada kajian sore sedikit dari saya, dilihat tiap hari, nemeni masak. Ya, ibu-ibu masak menjelang berbuka sambil menyiapkan buka, insya Allah saya temani. Ya dari handphone masing-masing. Biar barokah ya, biar barokah sambil dengar sambil kerja. Ya kerjanya nyiapkan makan untuk keluarga, maka di situ ada nilai yang luar biasa. Karena itulah termasuk yang pahalanya paling besar itu ibu-ibu. Karena ngasih makan satu rumah. Ya ngasih makan satu rumah. Apalagi kalau ibu-ibu bantu masakkan masjid. Yang masjidnya ngasih berbuka masak sendiri. Wah jadi panitia masak no masjid. Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Hakata mudah-mudahan sekitar 20 menit yang saya sampaikan ini barokah dan manfaat. Ya, semuanya panjang umur, sehat walafiat. Saya selaku pengasuh Majlis Ar-Raudhah meminta maaf atas segala kekurangan selama melayani ibu-ibu setahun sejak Syawal yang lalu ya. Sampai bulan Sya'ban ini kalau ada kekurangan mohon maaf, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kekurangan yang sengaja bagaimana? Contoh kekurangan yang sengaja, ya contohnya misalnya ya, sebetulnya bisa ngasih roti double ngasihnya cuma satu. Nah, itu namanya kekurangan yang sengaja. Kudunya kayak double ya iso, tapi dikasihnya cuma satu. Ngasih kopi 5 cangkir sebetulnya juga bisa, tapi dikasihnya cuma 1 cangkir. Nah, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih karena ibu-ibu sudah rutin mau memakmurkan majelis ini selama puluhan tahun. Ya, selama belasan tahun. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Nanti insya Allah kita Rebu sorenya mulai lagi setelah halal bihalal. Ya, setelah halal bihalal, Rebunya setelah halal bihalal itu Rabu sore dimulai insya Allah. Nah tapi jangan kesininya nunggu halal bihalal. Betul ya? Tiap malam ada taraweh, ada isya berjamaah. Kalau mampir-mampir mau bantu-bantu panitia yang masak berbuka, insya Allah bisa ya mau bantu ngapain? Bantu ngareti. Ngareti itu ya, bungkusi. Siapa tahu ibu-ibu pas lewat, ya pas lewat saja. Karena bungkusannya kan enggak pakai dijeglokan ya, pakai karet biar tidak tertelan. Ya biar enggak tertelan. Setiap hari kita buat untuk santri dan untuk siapa yang berbuka di sini, khusus warga Raudhah ya, khusus warga Raudhah yang nyantri di sini. Mudah-mudahan semuanya barokah, manfaat, sehat wal afiyah fi taatillah. Amin Allahumma amin. Dan terakhir minta satu Fatihah karena tadi jam 1 dini hari ayahanda dari Mas Mukhlis yang tinggal di Raudhah ini, Mas Mukhlis itu ayahnya meninggal tadi jam 1 dini hari di Klaten sana. Nama almarhum adalah Bapak Sujoko, almarhum Bapak Sujoko, ayah dari Mas Mukhlis. Semoga diterima semua amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dilipat gandakan pahalanya, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran dan keikhlasan,
serta semoga kita semua panjang umur fi taatillah sehol afiyah dan kelak wafat dengan husnil khatimah ala hadiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadhak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.